warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Demokrasi. Ya. Saya di sini sebagai Dimas Faujan. Saya di sini sebagai Pak Pujarehan. Oke, kita sebenarnya perkenalan dulu ya. Ya. Saya di sini sebagai kelas E Ilmu Politik Universitas Siliwangi angkatan 24 dan rekan saya. Dan saya juga sama dari kelas E Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang memahami sistem politik di Indonesia lewat suara mahasiswa dengan judul Politik Uang atau Money Politik dan dampaknya terhadap demokrasi. Oh iya. Oke, jadi sebelumnya sebelum membahas lebih jauh, bisa Pak izin dijelaskan apa itu politik uang atau money politik itu? Jadi politik uang itu adalah atau money politik ya. Iya. Penggunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi kepuasan politik. Misal dalam konteks pemilu, ini berarti upaya membeli suara pemilu atau pemilih. Oh iya. Bisa. Ya. Tapi sebenarnya praktik politik uang jauh lebih luas dari itu gitu. Masih ada lain, masih ada banyak gitu. Cuma ya salah satu dalam konteks politik ya hal tersebut gitu. Yang paling umum kan adalah serangan pajar. Oh iya. Itu ada kan serangan pajar gitu kan. Berarti ini dalam konteks pemilu ya? Iya. Kayak pemberian uang menjelang hari pemilihan gitu kan suka ada, atau bantuan sosial gitu yang sengaja digelontarkan menjelang pemilu. Oke. Ini menjadi salah satu yang lebih sulit dideteksi karena menggunakan jalur formal gitu. Dan juga berarti politik uang ini sangat-sangat berbahaya ya tentunya. Iya, bahaya banget. Berdampak banget gitu. Iya. Kalau menurut para ahli ya, politik uang itu kayak klientelisme. Arti itu kayak yang klientelisme itu yang kayak itu yang dipilih itu dikasih itu sembako ya, gitu. jadi misal contoh lah ya, misal Dimas gitu kan mau menjabat mau ya, mencalon misal DPR gitu kan. Nah, Dimas tuh pengen masyarakat misal di Kota Tasik tuh mendukung Dimas, gitu. Nah, Dimas tuh dari partai Dimas mengusungkan bahwa gimana kalau kita melakukan politik uang atau klientelisme tersebut gitu. Nah, Dimas kan persetujuan dulu tuh. Kalau misalkan oke, nanti dari apa yang kamu suruh untuk membagikan tuh barulah dibagi-bagikan ke masyarakat itu. Misal baju gitu kan, baju tapi ada nama pilih coblos gitu. Belum lagi ada sembako gitu kan. Jadi gak hanya berbentuk uang sebetulnya gitu. Bisa berbentuk sembako, baju, barang dan sebagainya. Iya. Yang pertama kondisi ekonomi masyarakat. Pertimbangan ekonomi kan membuat banyak orang rentan terhadap godaan materi kayak jangka pendek seperti itu juga. Kondisi ekonomi ya, itu sangat berpengaruh banget. Yeah. Sekarang kan kalau orang yang gak punya ya, atau bisa disebut dengan orang yang kurang mampu gitu. Misalnya dikasih 100.000 kan lumayan gitu kan. Iya betul. Oh iya, kondisi ekonomi. Ekonomi yang kedua itu kan ada juga budaya pragmatisme politik. Jadi banyak pemilih berpikir daripada tidak dapat apa-apa, lebih baik ambil uangnya sekarang gitu. Ada ungkapan populer. Iya. Ya, populer. Seperti itu. Meski ada undang-undang gitu kan yang melarang bahwa ada praktik politik uang tuh gak boleh gitu kan. Iya, tapi undang-undang gak boleh itu. Tapi tetap bahwa sanksi jarang diterapkan secara tegas gitu. Pembuktiannya emang sulit dan ada keengganan dari penyelenggara pemilu untuk menindak tegas seperti itu. Jadi itu berdampak banget gitu ya? Iya, makanya kita sebagai generasi muda gitu kan, saya berharap ketika kita melihat hal-hal seperti itu, lebih baik kita laporkan. Apabila sudah dilaporkan dan tidak ditindak, kita melakukan aksi gitu. Karena dari politik uang. Politik uang. Berantas politik uang. Cheers dulu lah, biar santai Cheers dulu. Kenapa sih mereka bisa gitu kan, misal naruh 1M, 2M untuk membagikan belum lagi dia bisa korupsi dong. Ya, jadi sekarang itu bukan tentang visi misi. Sekarang misal calon-calon gitu kan memaparkan visi misinya paling cuma 20% di Indonesia yang baca visi misi seperti itu. Banyak kandidat-kandidat yang bagus terhadap gagasan, visi misi dan sebagainya, namun dia tetap kalah karena
Wah, iya. Iya, politik uang Karena- berarti sangat penting ya. Iya. Pendanaan yang di kampanye-kampanye itu harus ditulis dengan jelas ya, Iya. biar gak ada politik uang itu. Tapi susah kan Susah. kalau terjadi politik uang itu. Iya. Susah banget. Iya. Susah banget. Terus. Kembali lagi ke topik teman. Kembali ke topik. Dampak terhadap demokrasi politik. Iya. Dampak. Di sini melemahnya kepercayaan publik. Tentu saja sih ya. Itu mah pasti. Pasti. Oke, selanjutnya dampaknya yaitu Solusi mungkin. meningkatnya korupsi. Udah ya tadi dibahas. Ya, udah. Korupsi emang sih berpengaruh Ya. banget ya. Terus ada dampak terhadap partisipasi pemilih. Studi menunjukkan bahwa politik uang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Pemilih yang merasa bahwa hasil pemilu sudah ditentukan oleh uang cenderung menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jadi kayak yang udah dapat uang, dia kayak udah amat udah, Iya. dia atau enggak gitu. Iya. Kalau menurut saya, kalau dampak partisipasi itu ketika seseorang yang udah dikasih uang, dia memilih, namun memilih yang ngasih uang kepada mereka gitu. Jadi dia tidak demokrasi. Kenapa tidak demokrasi? Karena bukan sesuai yang dia lihat dari visi misi, bukan lihat dari jalannya gitu. Tapi dia dari uangnya gitu. Itu kan bukan demokrasi menurut saya. Tapi lebih ada yang pintar loh, yang kayak dia udah berpendidikan nih, dia tahu berarti ini uangnya diambil, nyeblosnya ke siapa. Iya. Kalau gitu gimana itu? Kalau gitu mah ya tergantung individu gitu kan. Tapi kalau emang orang pintar, tapi menurut saya emang nggak boleh sih, nggak boleh. Karena kita mau berantas korupsi, politik uang, kita kan harus politik uang. Santai aja dulu ya. Santai aja. Manis pemirsa. Manis seperti Indonesia yang sangat cerah ini. Oke, kita ke sesi berbagi pendapat tentang money politik ini. Menurut Mas Faizi nih, money politik berdampak pada demokrasi itu gimana, Mas Faizi? Dampak. Iya. Kualitas kepemimpinan menurun ketika seseorang terpilih karena uang, bukan karena kompetensi. Jangan harap kinerjanya akan bagus, bahkan sering terjadi korupsi untuk mengembangkan modal kampanye. Itu saya setuju itu. Setuju? Itu pendapat saya tentang money politik itu ya korupsi. Iya. Ya kan dia pas awal ngeluarin modal, pas sudah keterima ya otomatis dia pengen balik modal. Iya, pasti. Gimana caranya itu balik modal? Ya hitung aja nih pas politik uang itu ketika dia pembelian habis 12M nih misalkan. Iya. Secara dengan gaji gitu ya, dan kita nggak tahu ya gaji. Ya. Cuma kan kalau pengen balik modal pasti lama ya. Iya. Kita kan nggak tahu itu dia uang dari mana, pasti Iya, kan? pengen cepat balik modal. Berarti kita ambil tindakan korupsi dong. Iya pasti. Tentunya. Pasti. Ya kan dengan korupsi cuma modal tanda tangan udah dapat uang, ambil. Iya kan. Kan tahun-tahun kemarin juga, tahun sekarang dari awal Januari kan yang korupsi sangat banyak yang keberantas. Bahkan KPK Kejaksaan Agung juga hampir dia kayak diancam atau diberhentikan dan tidak diperbolehkan untuk memberantas korupsi lagi gitu kan. Menurut saya itu karena terlalu banyak. Iya. Oke, kayaknya kita udah cukup ya sesi kali ini. Iya. Untuk closingannya ada kata-kata closing dari Mas Faiz? Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rizka selaku dosen pengampu di mata kuliah kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada partner saya Dimas Pujan. Terima kasih. Diskusi ini menjadi awal dari gerakan yang lebih luas untuk menerangi politik uang dan memperkuat demokrasi Indonesia. Kata-kata saya, sejahat apapun kamu di sana, sebanyak backingan kamu di sana, kamu tetap kebongkar dan tidak akan bisa lari kemana saja. Pandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga ya. Iya, oke. Sekian dari kita, saya Dimas Pujan. Saya Pak Jo Jarihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.